Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurana Nadia Silva Permata, absen 17 dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 2 Lumajang. Saya akan mempresentasikan hasil dari ujian praktik PPKN saya. Materi yang akan saya bahas yaitu pengaruh negatif perkembangan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada peta konsep. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian dampak negatif iptek di berbagai bidang, meliputi bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir bidang umum. Selanjutnya, ini merupakan gambar beberapa dampak negatif dari iptek. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli gulai, pulangnya ke sanduk batu. Presentasi akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada pendahuluan. Pada abad 20-21 ini, bidang iptek berkembang sangat pesat. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita harus memahami apa dampak negatif di baliknya. Iptek memang sangat membantu pekerjaan manusia, mulai dari komunikasi, pekerjaan rumah tangga, hingga transaksi ekonomi. Semuanya dipermudah oleh teknologi. Namun di sisi lain, teknologi itu sendiri juga dapat disalahgunakan untuk berbagai kepentingan yang merugikan banyak pihak. Berikut beberapa pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, di bidang politik. Pengaruh negatif perkembangan iptek di bidang politik yaitu masyarakat Indonesia lebih berpotensi untuk terpengaruh dengan ideologi lain selain Pancasila. Muncul gerakan-gerakan radikal dan upaya makar yang menyebar propaganda melalui internet atau media sosial. Yang terakhir ada teknologi dapat disalahgunakan seperti untuk menjelek-jelekan seseorang dalam pemerintahan, seperti banyak kasus pencemaran nama baik. Selain itu, juga dapat disalahgunakan untuk memblow up sebuah kejadian secara berlebih sehingga merugikan pihak tertentu. Selanjutnya bidang ekonomi. Dampak negatifnya adalah Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar seiring adanya perdagangan bebas yang tidak mengenai batas-batas negara. Produk lokal akan terdesak karena kalah saing dengan barang dari luar negeri. Kedua, tidak menutup kemungkinan perekonomian negara Indonesia dikuasai negara asing seiring mudahnya seorang menanamkan modal di Indonesia. Ketiga, kesenjangan sosial akan muncul akibat persaingan bebas. Persaingan bebas memunculkan pelaku ekonomi yang kuat dan lemah. Pelaku yang kuat akan memonopoli pasar, sedangkan yang lemah akan tersisih. Keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan diatur oleh pasar. Kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan sistem padat karya semakin ditinggalkan. Kemudian pada bidang sosial budaya, dampak negatifnya yaitu 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan gemar mengkonsumsi barang-barang luar negeri. Kedua, munculnya sikap hidup hedonis, yaitu sikap yang menganggap kenikmatan pribadi adalah nilai tertinggi. Dalam mencapai kenikmatan itu, masyarakat cenderung melanggar norma-norma dalam masyarakat. 3. Munculnya sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. 4. Munculnya kesenjangan sosial. 5. Munculnya gaya hidup westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan. 6. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Terakhir, semakin memudarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya pada bidang pendidikan.
Dampak negatif perkembangan iptek pada bidang pendidikan ini meliputi 1. Penyalahgunaan teknologi internet atau cybercrime. 2. Kemudahan yang dibawa internet membuat peserta didik menjadi malas. 3. Peserta didik tidak menyukai proses atau menyukai hal yang instan. 4. Timbulnya perilaku menyimpang seperti menghabiskan waktu untuk bermain PlayStation, Facebook, chatting sehingga waktu yang seharusnya digunakan belajar akan habis terbuang sia-sia. 5. Kerahasiaan tes untuk pendidikan semakin terancam. Kebocoran soal ujian meresahkan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya ada bidang hankam. Yang pertama ada muncul aksi radikal, maka, dan tindakan anarkis dari masyarakat. Kedua, munculnya berbagai kejahatan berbasis teknologi. 3. Memudahkan sindikat kriminal untuk berkomunikasi dan membuat jaringan kriminal lebih besar. Yang terakhir ada bidang umum. Dampak negatif dari bidang umum ini meliputi 1. Tumbuhnya sikap individualis. 2. Degradasi moral akibat pengaruh negatif budaya luar. 3. Lunturnya budaya nasional. 4. Kejahatan berbasis teknologi bermunculan. 5. Stabilitas nasional terganggu. 6. Kerusakan lingkungan. 7. Solidaritas masyarakat menurun. Kurangnya sosialisasi antar anggota masyarakat. 8. Semangat kegotong royongan memudar. 9. Berita palsu atau hoax semakin menyebar dan menimbulkan berbagai kesalahpahaman. Berikutnya ada soal-soal dari saya. Yang pertama ada soal pilihan ganda sebanyak 5 soal. Berikut ini soal-soal pilihan ganda. Soal kedua. Soal ketiga. Soal keempat. Dan soal pilihan ganda yang terakhir. Selanjutnya ada soal-soal uraian. Sebanyak 5 soal. Berikut ini soal-soal uraian. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu, saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Perkembangan iptek memberikan berbagai dampak. Tidak hanya dampak positif, namun juga dampak negatif. Dampak negatif perkembangan iptek tersebar di berbagai bidang. Semua orang bisa merasakannya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sebelum kita mengakhiri presentasi, izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli sepatu. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.